Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat penting dan tentunya tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu topik mengenai Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tetapi juga merupakan ideologi, sistem etika, bahkan menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini kita telah kedatangan beberapa narasumber yang tentunya akan menemani kita untuk membahas satu persatu mengenai peran Pancasila. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Di sini telah bersama saya, yaitu narasumber pertama kita, Cinta Putri. Halo Cinta. Halo. Nah, jadi mungkin kita langsung saja ya, dari asal-usulnya dulu nih. Gimana sih asal-usul Pancasila? Nah, pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan konsep dasar negara yang disebut Pancasila dan akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, jadi Pancasila ini bisa kita simpulkan ya bahwa dia itu lahir dari perjalanan dan pengalaman dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, betul banget. Nah, kalau sebelumnya nih, sebelum Pancasila dikeluarkan secara resmi, apakah masyarakat Indonesia itu telah menerapkan nilai-nilai Pancasila ini atau gimana? Nah, Pancasila lahir dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilainya hidup sejak nenek moyang seperti gotong royong, bermusyawarah, dan rasa keadilan. Nah, oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana sih menurut Cinta peran Pancasila sebagai dasar negara ini? Nah, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua aturan dan kebijakan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Makanya Pancasila sering disebut sumber dari segala hukum di Indonesia. Seperti itu ya, berarti nih kalau semisal ada kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka kebijakan itu bisa jadi dibatalkan ya. Betul banget, karena berarti kebijakan itu tidak sesuai dengan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Nah, oke. Jadi menurut Cinta, apa sih kebijakan yang paling diketahui umum aja nih yang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila ini? Nah, seperti dilindungi dari undang-undang itu, kebebasan bernegara, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya kita melangkah ke Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini telah bersama saya narasumber kedua kita, yaitu Yansi Oktavia. Halo Yansi. Halo. Nah, jadi menurut Yansi nih, Pancasila kan sebagai ideologi nasional. Nah, gimana sih peran Pancasila dalam menyatukan bangsa? Apakah memang peran Pancasila ini sangat penting dalam menyatukan keberagaman bangsa kita? Ya, tentunya pasti sangat penting. Indonesia itu bukan punya banyak suku, agama, dan budaya. Nah, Pancasila menjadi pemersatu di tengah perbedaan itu. Dan karena Pancasila bersifat terbuka, nilai-nilainya bisa menyesuaikan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Oh, jadi bisa kita ketahui ya bahwa Pancasila itu tidak bisa berubah dan tetap relevan di seiring pergantian zaman. Tepat sekali. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pancasila dalam menyatukan keberagaman kita ini? Pancasila mempersatukan bangsa karena berisi nilai toleransi, persatuan, dan keadilan yang menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda agama, suku, dan budaya sehingga bisa tetap hidup rukun dan menjaga keutuhan negara. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kalau dari Yansi sendiri nih, gimana sih peran Pancasila dalam sistem filsafat ini? Artinya, Pancasila bukan sekedar kumpulan nilai, tetapi hasil pemikiran mendalam tentang kehidupan manusia, Tuhan, dan masyarakat. Setiap nilai saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Misalnya,
Sila pertama tentang ketuhanan menjadi dasar kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Oke, jadi setiap dari sila Pancasila ini berkaitan ya satu sama lain. Betul, makanya disebut sebagai sistem hierarkis atau piramidal. Oke, jadi kalau misalnya sila pertama dan kedua nih kan tadi udah dijelasin ya bahwa setiap sila Pancasila itu punya kaitannya masing-masing. Nah, kalau sila pertama dan kedua ini gimana nih kaitannya? Menurut saya sih kaitan antara sila pertama dan sila kedua itu ketika kita memiliki iman kepada Tuhan itu menjadi dasar kita untuk menghormati dan memperlakukan sesama kita secara adil, sopan, dan beradab. Nah, selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Kalau bicara soal etika, Pancasila juga punya peran penting nih. Di sini sudah bersama saya yaitu Kezia Kirana selaku narasumber ketiga kita. Halo Kezia, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku baik. Nah, kalau bicara tentang peran Pancasila soal etika nih, bagaimana sih menurut Kezia? Ya, jadi Pancasila memberikan pedoman moral bagi setiap warga negara, misalnya nilai kemanusiaan, keadilan, atau tanggung jawab sosial. Dimana kalau kita menerapkan nilai-nilai itu, otomatis kita akan mencerminkan semangat kebangsaan yang baik. Nah, mungkin misalnya contohnya kalau di lingkungan sekolah itu saling menghargai dan jujur ya. Nah, kalau menurut Kezia gimana sih contoh penerapan nilai-nilainya ini ketika berada di lingkungan kampus? Misalnya menghargai dosen dan teman, menghargai perbedaan, atau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak melakukan diskriminasi atau bullying. Betul sekali. Jadi didengarkan dan diterapkan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Nah, menurut Kezia gimana sih peran Pancasila dalam pengembangan IPTEK? Ya, jadi Pancasila berfungsi menjadi penggerak agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Artinya IPTEK harus digunakan untuk kesejahteraan, bukan untuk merusak lingkungan atau melanggar moral. Nah, jadi meskipun teknologi makin canggih teman-teman, kita harus tetap menyelaraskannya dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, menurut Kezia, gimana sih cara menerapkan nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi digital atau media sosial? Menurut aku, menerapkan nilai Pancasila di media sosial itu dengan tetap sopan, menghargai perbedaan, atau nggak mudah menyebarkan hoax. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Di sini telah bersama saya narasumber keempat kita yaitu Kaisa Akun. Halo Kaisa. Halo. Nah, kan di sini seperti kita ketahui bersama ya bahwa Pancasila juga dijadikan pedoman untuk pendidikan anti korupsi. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, jadi nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab itu sangat erat kaitannya dengan upaya untuk memberantas korupsi. Nah, kalau nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini, maka generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas. Nah, ya seperti itu ya teman-teman, karena korupsi itu bukan cuma masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan karakter ya. Nah, kalau menurut Kaisa sendiri nih, sila Pancasila yang mana sih yang paling erat kaitannya dengan pendidikan anti korupsi ini? Nah, kalau menurut saya sila yang paling berkaitan itu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu kan tidak mungkin orang yang adil itu korupsi kan ya. Nah, wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Kita membahas mulai dari sejarah lahirnya Pancasila, kemudian kita membahas tentang peran dan penerapannya di kehidupan modern. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang telah hadir dan pastinya menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar peran Pancasila. Nah, sobat pendengar, dari pembahasan kita hari ini jelas bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi juga pedoman hidup yang terus relevan di setiap aspek kehidupan. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilainya agar bangsa Indonesia tetap kuat, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Kebangsaan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.